Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Latifatus Sadisah. Qauluhu ta'ala ulaika humur rasyidun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang benar, benih, dewasa, rasyidun. Iltifatun minal khitab ilal ghaibah. Gaya bahasa ini berpindah dari mukhatab ke dhamir ghaib. Sebelumnya antum-antum, kemudian menjadi hum. Ulaika humur rasyidun. Ini namanya dipindah iltifat dari dhamir mukhatab menjadi dhamir ghaib. Kaqaulihi koyok dawe Gusti Allah Ta'ala. Wa ma ataitum tumdah antum mukhatab ya. Min zakatin turiduna wajhallah. Apapun yang telah kau berikan, yakni berupa zakat, yang mana kalian menginginkan dengan zakat itu wajhallah, ridhoni Allah, harusnya jawabnya maka kamu gitu. Tapi jawabnya maka mereka. Jadi dari tadi kamu lalu ganti mereka. Dari mukhatab berpindah menjadi ghaib. Faulaika humul mudha'ifun. Maka mereka-mereka yang bayar zakat itulah sejatinya orang-orang yang melipat gandakan hartanya. Orang rajin sedekah, banyak beramal, infak, zakat, kelihatannya kayak berkurang. Tapi kalau dihitung malah berlipat sebetulnya. Contoh, barokah orang itu banyak membantu orang lain, akhirnya dia dianugerahi kesehatan. Harga kesehatan tentu sangat mahal. Yang bakhil-bakhil gampang kena penyakit macam-macam sampai komplikasi. Apa artinya harta melimpah tapi awak loro-loron. Sekali lagi mereka yang banyak zakat infak, sejatinya merekalah orang yang melipat gandakan harta. Banyak juga mereka yang rajin membantu orang lain, sukses membangun keluarga. Anaknya pinter-pinter, anaknya alim-alim, keluarganya enggak pernah ribut, sakinah, itu harganya miliaran, Mas. Ya. Ulaika humul mudha'ifun. Lalu bagi tokoh yang banyak bersedekah, akhirnya dia kuat di akar rumput, pendukungnya banyak sekali. Yang mendoakan banyak, yang mendukung banyak, sing rewangi banyak. Yang berani berkorban untuk dia banyak, itu enggak ternilai, Mas. Wa ulaika humul mud'ifun. Ulaika. Mereka lah orang yang sejatinya melipat gandakan harta. Belum lagi kalau misalnya dia tokoh NU, dia pengasuh pesantren, kepingin setelah dia mati, ada kader-kader yang siap melanjutkan NU-nya. Tokoh yang sadar mengeluarkan dana, keluarin dana, mondokkan ini sampai alim, keluarkan dana, kuliahkan ini sampai doktor, keluarkan dana, berangkat ini ke Al-Azhar Mesir. Kayak dia kehilangan harta, tapi ketika dia mati, NU yang dia rintis nggak ikut mati. Kader yang dulu dia biayai, siap melanjutkan perjuangan, itu enggak ternilai harganya, Mas. Ulaika humul mudha'ifun. Mereka yang sadar pentingnya keluarin duit, merekalah orang yang sejatinya melipat gandakan harta. Ya. Untuk apa sukses karya? Dia mati, karirnya ikut mati. Dia mati, anak cucunya dihabisi, dibuli. NU-nya, pondoknya ikut mati. Karena enggak sadar betapa pentingnya menanam modal akhlak,
modal kader, modal SDM, modal dukungan di akar rumput. Dia lupa mikir itu. Bener Quran. Wong ngetokne zakat, infak, koyok-koyok kelong. Tapi sebetulnya lebih awet, ya. Berlipat. Orang Los Angeles dalam hitungan jam, ludes. Los Angeles ludes. Mari ini Lamongan jangan lagi diberi nama LA ya. Iku lapo bal-balan Lamongan diberi nama Lamania kan nah. LA mania Lamongan asli. Mari ngono aja Lamongan asli. Aja LA singkatane. Apa ZE ngono. Apa lah. Los Angeles wis ludes wis. Ada rumah nilainya 1 triliun. Ada macam-macam ludes dalam hitungan jam. Jangan dalam hitungan menit. Untuk apa kau tumpuk-tumpuk? Enggak sulit Allah menghancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal iltifat minal muhassinatil badi'iyah. Iltifat ini berpindah dhamir ini adalah bagian dari muhassinat al-badi'iyah. Keindahan bahasa dari aspek ilmu badi'. Kama qarrarahu ulama'ul balaghah. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli balaghah. Wa yuqsadu bihi ta'zim. Dimaksudkan dengan memindahkan dhamir ini untuk lebih mengagungkan. Gini zaman, tak beritahu. Niki dan meniko itu lebih sopan meniko. Zaman di depan kiai nunjuk barang di dekat sampean. Niki kiai, iku rapat duwe kromo inggil. Ya, meniko kiai. Nah. Jadi dekat tapi pakai bahasa jauh. Dan ketahuilah mukhotob dengan ghaib itu lebih jauh ghaib daripada mukhotob. Harusnya mukhotob tapi dipindah ghaib pakai yang jauh. Itu lebih sopan. Ngerti ya? Jadi sampean suwanir boyo ploso aja. Niki kiai aja ngono. Wong ora tau krama inggil sampean. Menika kiai. Terus menika aja niki. Dan itu soal rasa. Ya. Di Quran pun, kitab Quran ini 100% akurat, serambut pun enggak ada yang diragukan. Tapi kalimatnya bukan Quran ini, tapi pakai zalika. Padahal harusnya ini, bukan itu. Zalikal kitabu la raiba fi. Pakai zalik, bukan pakai hadza. Padahal harusnya ini, Quran ini. Toto keramane, kitab puniko, nah, gitu. Jadi lebih tertuju kepada menghormati yang diajak ngomong. Dimaksudkan untuk takzim, lebih mengagungkan, lebih menghormati. Maksudnya, haula illadzina habbaballahu ilaihimul imana, orang-orang yang Allah kepada mereka membuat mereka mencintai iman, wa zayyanahu fi qulubihim, dan Allah perhiasi keimanan itu di hati mereka. Yang dulu nyawang wong salat geding saiki seneng. Dulu nyawang wong Islam geding saiki seneng. Itu namanya habbaba ilaihimul iman wa zayyanahu fi qulubihim. Wa karraha, dan Allah buat benci al-kufra kufur, wal fusuqa kefasikan, wal isyan kemaksiatan, ilaihim dibenci oleh mereka. Dilalah mantan peminum, mantan tukang maksiat, saiki malih geting karo kemaksiatan. Sing gawe ngono kuwi hatimu berubah drastis.
iku Gusti Allah. Mereka itu humul ladzina balagu arfa'at darajat wa a'lal manasib. Mereka orang-orang yang telah mencapai derajat paling tinggi dan kedudukan paling mulia. Wa nalu hadhihi rutbatal azimah rutbatar rasyad fadlan minallahi wa karaman. Dan mereka meraih tingkatan yang agung ini apa? Menjadi rasyidun, masdarnya rasyad, senantiasa hidup dengan benar, dewasa, terbimbing dengan petunjuk Allah, matang, rasyad. Orangnya rasyidun, ya. Mereka dapat kedudukan kayak begini ini, itu fadlan, anugerah mas, minallahi dari Allah, wa karaman, dan itu sifat dari kemurahan Allah. Kalau enggak karena anugerah Allah, kalau enggak karena kemurahan Allah, nah sopo mas, Marzuki yang dulu tukang ngarit tahu-tahu jadi begini. Ya, Gembil yang masuk pondok kuru, saya kita disuweger ganteng lemu, bakul pramuka, payu lamaran. Nah ya, sopo ngira lho Gembil payu rabi. Aja bangga sama neso payu, singgarane payu duduk gantengmu. Gusti Allah, fadlam minallah. Bangga-bangga aku aja. Ya. Al-latifatus sabi'ah qauluhu ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu. At-ta'ifah fil lafzi mufrad wal fil makna jamu'un. Lafaz ta'ifah dalam hal lafaz mufrad, tapi dalam hal maknanya jamak. Maknanya ta'ifah itu golongan. Golongan besar itu jamaah. Dari golongan besar itu diambil dikit kelompok ini, dikit unit ini, dikit unit ini. Itu namanya ta'ifah. Pantan. Kelompok kecil. Tapi ya tetap jamaah, isinya wong akeh mas. Sak pantan. Li'annaha tadullu ala adadin kabirin minan nas. Kenapa disebut secara makna jamak? Karena lafaz ta'ifah menunjukkan makna sejumlah besar dari manusia. Orang mek kursiji. Makanya dhamire pakai hum, walihada karena inilah ja'a datang at-ta'biru pembahasaannya biqauli dengan ucapan Allah iqtatalu, bukan iqtatala, ora. Sing perangi masih orang pantan, isine wong akeh, makanya pakai hum. Ya, pakai plural. Kenapa pakai hum? Riayatan lil makna. Karena memperhatikan aspek makna. Fa inna kulla ta'ifatin minat ta'ifatain jama'atun. Karena masing-masing pantan dari dua pantan itu ada sejumlah orang. Semakala buri bukan bainahum, tapi bainahuma. Padahal kalau mau konsekuen, awal iktataluhum, murine bainahum. Tapi kene muri digawe bainahuma. Kan dua kelompok bainahuma. Lek ditelok isine wong akeh hum, nek ditelok dua kelompok huma. Diratani ono sing domir hum, ono sing domir huma, ya. Tapi Gembil pengen rapi telu, papat, karena azwaja jamak ya. Khalaqalakum min anfusikum azwaja, banyak istri. Nah di situ belum memenuhi lafaz azwaja. Loro belum memenuhi lafaz azwaja, barulah telu minimal azwaja. Monggo telu papat, lek pengen kerah terus, tukaran terus. Lek pengen sakinah mas, ya tetap siji, wong domire mufrad ya. Litaskunu ilaiha, supaya kamu menjadi sakinah kepada satu istri itu.
bukan ilaihima, apalagi ilaihinna. Oh, tambah tukaran terus, Mas. Ngerti? Sing diwaca ngarep doae. Kula seneng azwaja. Wacanan terus iki lho. Litaskunu ilaiha, bukan ilaihinna, ya. Apa itu pelajaran yang dipetik? Karena kedaruratan, Quran membolehkan 2, 3, 4. Tapi yang normal enggak karena kedaruratan, you nikah benar-benar ingin bahagia, mufrad saja. Jangan plural. Bahasa Inggris loro wis jamak, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai bainahuma, walam yaqul bainahum, dan Allah tidak dawuh pakai bainahum. Kenapa? Riayatan lil lafzi. Karena menjaga, memperhatikan aspek lafadznya. Lafadznya ta'ifatani, berarti tasniyah, huma. Tapi maknanya wong akeh, berarti jamak, piye? Hum. Diratani wis. Ono sing aspek makna, ono sing aspek lafal. Wan nuqtatu fi hadza huwa ma qila. Hikmah, nuktah, titik poin. Dalam bahasa Indonesia, nuktah ya titik, nuktah. Bahasa Arab padahal. Titik poin hikmah dalam hal ini adalah makilah apa yang dikatakan konon sih, innahum indal iqtital takunul fi'atu qa'imatan wa hum mukhtalitun. Falihada jumi'ad dhamir. Bahwa orang-orang itu ketika berperang, satu kelompok itu berdiri sendiri. Wa hum mukhtalitun. Campur dulu itu namanya perang, itu perang tanding. Bawa pedang, maju satu-satu, ayo. Jadi rawat, jadi siji. Prak. Nah, karena jadi siji, lek pas perang, nggak terpisah, nggak dewe-dewe, maka domirnya hum untuk semua itu. Lek wis damai, tanda tangan, teken di meja, mewakili kelompok itu, situ. Mewakili kelompok ini, sini. Ada 2 kelompok yang akan teken damai. Pas damai, domirnya 2 kelompok, huma. Pas perang, dadi siji, pakai hum. Adi dikai huma repot. Ikin di bolone Gembil, ikin di bolone Blitar Selatan repot. Ngerti ya? Lek sik perang mantena nyari, sulit dipisah. Ngerti? Ngerti, Mil? Kapan? Siap-siap, Mbak, neng manteni Gembil, April. Nabung dikit-dikit ya. Lek perlu, saiki sampean duwe dhuwit 50.000, tukokno pitik cilik-cilik lho. Rego 5.000-an, pitik disombo ning pasar lho. Oleh 10 inguwen. Saiki wulan Januari, Februari, Maret, April. Ini gue 3 wulan wis payu 40.000-an ya. 50.000-an. Wis kena nggih sangu ning Gembil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadune aja biasa-biasa. Ngadu Gembil ya ana sing ngadu bebek. Ya. Ana cah 5 patungan tuku cempe siji. Iya. Wah neneng ngarep di foto. Perlu dikadung nih. Neng pasar buang ana tuku 8.15. Falihada jumi'ad dhamir. Karena inilah, karena pasukan campur aduk, maka dijamakkanlah dhamirnya. Wa fi halis sulhi, sedangkan dalam situasi damai, tattafiqu kalimatu kulli ta'ifatin, tekad kesepakatan masing-masing kelompok itu sama, hatta yakunu kanafsain, hingga mereka seakan-akan menjadi seperti 2 orang, 2 pihak. Falidha sunniyad dhamir. Karena itulah maka ditasniyahkan
Dhamirnya mana? Fa aslihu nanti fa aslihu bainahuma. Paham dong ini? Al-latifatu tsaminah. Qala al-imam al-fakhrur razi rahimahullah. Qala ta'ala, setiap pelajaran yang membuat zaman ngeh, itu berarti zaman paham. Dapat ilmu baru. Dong berai, dong. Ngeh. Lek durung ngeh berarti durung dapat tambahan ilmu. Istilah Pak Lipup, masuk. Masuk, ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin walam yakul minkum, jika ada dua kelompok dari umat Islam, padahal dari awal itu dawuhnya kamu, jika kamu, jika ada orang fasik datang membawa kabar kepadamu, dari awal dhamirnya itu kamu, antum, mukhatab. Tapi ini harusnya in ta'ifatani minkum, jika ada dua kelompok dari kamu. Kalimatnya, jika ada dua kelompok dari umat Islam, wong iman. Kok enggak minkum, tapi pakai kalimat minal mu'minin. Ma'annal khitab ma'al mu'minin. Padahal dawuh khitab sapaan ayat ini kepada orang-orang mukmin lisabqi qaulih, karena lebih dulu ada firman Allah ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya amanu ya ayyuhalladzina kan antum. Ya, di sini minkum harusnya. Tapi kembali minal mu'minin. Untuk apa sih? Tambihan ala qubhi dzalik. Guna mengingatkan bahwa perang saudara itu elek, wa taba'idan lahum anhum, dan untuk menjauhkan mereka dari perang saudara. Kama yaqulu sayyid li abdih, sebagaimana seorang majikan dawuh kepada budaknya, idza ra'aita ahadan min ghilmani yaf'alu kadza famna'hu fayasiru bidzalika mani'an lil mukhatab an dzalikal fi'li. Nak, dikandani salah satu budaknya, jika kamu melihat seorang dari budak-budakku melakukan hal ini misalnya, cegahlah dia. Itu termasuk dawui dia supaya enggak melakukan hal itu. Gembil gembil. Karena nono cacai, ojo bangkongan, nggih. Itu otomatis iyo ngandani gembil ya ojo bangkongan. Tapi halus ya, aman jadi koordinator anti bangkong, siap. Ipa bangkong dewe ya dikerujuki koncomu. Fayasiru bidzalika mani'an lil mukhatab. Sehingga dengan begitu si majikan juga mencegah orang yang diajak ngomong itu andalikal fi'li, dicegah dari perbuatan tadi bittariqil hasan, dengan cara yang sangat bijaksana. Ini namanya termasuk mau'idhah hasanah. Ya. Bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Ka'annahu yaqul anta hasyaka an taf'ala dzalika fa in fa'ala ghairuka famna'hu. Kamu enggak mungkin bangkong-bangkong itu. Krono saya yakin percaya sama enggak mungkin bangkong. Maka sama tak dadene koordinator anti bangkong. Tugasmu cegah teman-teman jangan sampai bangkong. Kadzalika hahuna, demikian pula di sini tak kandani yo. Lek ana wong mukmin berperang saudara, damaikan. Itu sambil juga ngandani. Nek kon tugasmu tak kon mendamaikan, kon dhewe aja malah tukaran. Nek tugasmu tak kon mendamaikan yang tukaran, kon dhewe malah tukaran, repot. Ya, bila ana kanca-kanca rebutan cewek.
Zaman harus yang bertugas mendamaikan, melerai. Siap. Tiba pek dewe ya. Wah, piye ini. Lek wong liya sampean tak tugasi tak kon nyegah apa maneh awakmu dhewe ngono lho. Ngerti ya? Ngene iki ngandani wong liya, tapi sekaligus yang lebih dulu dikandani yo sing ngarepe kuwi. Walam yaqul minkum andi mau. Limadza karena alasan yang telah kami sebutkan tadi, minat tambih ma'a annal makna wahid, padahal kalau maknanya sama. Al-latifatu tasi'ah, qauluhu ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara. Dengerin, akhun itu maknanya saudara. Kalau jamaknya ikhwah, itu saudara kandung. Saya, Pak Pohadi, Pak Mat Bisri, itu namanya ikhwah. Terus kalau akhun saudara, yang dimaksud saudara sesama NU, sesama Islam, sesama iman, itu makna jamaknya ikhwan. Ya, kalau saudara kandung namanya ikhwah. Kalau saudara seiman bukan kandung jamaknya ikhwan. Lan yang kini pakai ikhwah. Koyok-koyok orang mukmin itu apa? Keimanannya sama, terikat dengan satu keimanan, kayak saudara kandung, terikat oleh satu nasab yang sama. Maka ini dijamaknya pakai ikhwah. Ojo perang tenan. Kowe karo dulur kono iku enggak mek mung padha Islami, Mas. Iku saudara kandung, bapak kita al-Islam. Kayak begitu. Kalau ikhwah, ya jadinya nanti the family. Kalau ikhwan, brothers. Ya, Muslim brothers. Ikhwanul muslimun. Dalam bahasa Inggris dibedakan. Ya. Beda dikit-dikit. Jawa gak urus, wis. Dulur, wis. Pokoknya dulur. Samanya belajar bahasa Inggris kan ambil. Belajar ambil ya calon dosen. Ya. Engko dosen gak iso maca literasi Inggris. Gak apa-apa, gak lancar berbicara. Tapi namanya dosen itu untuk nambah wawasan, cakrawala. Harus banyak membaca, baik dari bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Jangan terlalu banyak vocab yang gak ngerti. Dulu-dulu bukai kamu, saya nemu-nemu. Ya, setidaknya satu halaman itu kata yang nggak bisa ya telu papat nojo akeh-akeh. Taman pakai yang kalau dipakai di Pari dulu pakai yang John Engkol itu. Itu modelnya kan untuk menambah vocab itu hafalan mutolaah. Apa mutolaah? Ya, reading kecil-kecil begitu, paling hanya segini. Itu diapalin. Setiap ada judul baru, reading baru. Kata barunya paling hanya 2, 3. Jadi enggak kroso. Bendino setoran apalan. Ya, nambah pronon senternya sama mundak bagus. Pelafatannya mundak bener, mundak lancar. Enggak taunya ketambahan kata 2, 3, bendino. Itu suwe-suwe akeh. Nek ngapalne angel mah roksun sirang nah. Suwe. Bismillahirrahmanirrahim. Fi tasbihun latif yusamma at-tasbihal baligh. Di sini ada tasbih yang luar biasa lembutnya, enggak pakai kroso. Dinamakan tasbih baligh. Sebetulnya bukan orang-orang mukmin itu benar-benar bersaudara, bukan. Tapi kayak orang yang saudara kayak saja. Al-mu'minuna kal ikhwah. Loh, tasbih dah. Orang-orang mukmin itu kayak orang-orang yang sak dulur. Dalam hal apa? Koyok sak dulur kandung. Fi wujubit tarahum wat tanasur. Dalam hal kewajiban saling kasih mengasihi dan kewajiban saling menolong. Fa hudzifa wajhu tasbih wa adatu tasbih. Lalu dibuanglah wajah sabahnya. Wajah sabah itu lafadz
dalam hal wajib tolong menolong tadi fi wujubi tarohum. Ada tuh tasbihnya lafat kaf. Kafnya dibuang, kalimat fi wujubi tarohum juga dibuang. Jadinya tinggal al-mu'minuna ikhwah. Anta nurun fauqa nuri. Ojo dipahami tenan Muhammad itu berwujud cahaya. Ojo ngono Mas. Ojo nemen-nemen zaman itu. Muhammad itu menungso, ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ya dahar, ya ngunjuk, ya sari, ya rabi, ya njima, ya duwe putra, kadang ya sakit. Menungso. Halo. Jangan dikatakan wujudnya nur. Lagi, anta nurun, loh itu tasbih Mas. Anta kan nuri, ngono loh. Ngerti ya? Engkau dalam hal sama-sama memberikan pencerahan, umat jadi padang pikiran dan wawasannya seperti matahari, seperti rembulan yang juga memberikan penerangan. Orang ngerti diyakini Muhammad berwujud nur tenan. Berwujud nur piye wong nyatane yo lahir kecil suwe-suwe rada gede angon wedhus, suwe-suwe yo rabi barang yo duwe anak barang. Yo menungso basarun tapi enggak seperti umumnya manusia. Muhammadun basarun wa laisa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad saya memang menungso duwe getih, duwe daging, basar. Tapi soal derajatnya, kehebatannya, kemukjizatannya, kemuliaannya, akhlaknya, ora kaya menungso pada umumnya. Apa iso Mas menungso ora kaya menungso? Iso. Akeh ya watu. Ya. Terus apa sing ijo-ijo kilap apa jenenge? Hah? Permata itu ya watu. Giyo itu ya watu. Tapi ya enggak seperti batu pada umumnya. Ya. Gembil itu ya pramuka. Liane ya pramuka. Tapi gembil tidak seperti pramuka pada umumnya. Pramuka plus calon kiai. Besok takon ngai pondok. Ngai pondok ning Blitar. Siap. Tapi sing diangen-angen nakal. Aku suka ngai pondok jadi kiai sing mulang bojoku. Zaman enggak mulang, aku direkture. Nakalan. Qala fa asbaha balighan. Jadilah tasbih baligh. Qala ba'du ahli lughah al-ikhwah jam'ul akhi minan nasab wal ikhwan jam'ul akhi minas sadaqah. Ikhwah itu jamak dari lafaz akhun tapi karena sesama nasab. Ikhwan juga jamak dari akhun tapi karena pertemanan, persahabatan, bukan karena nasab. Bahasa Arabnya teman itu sodik, pertemanan, sadaqah, memberi kepada teman namanya sadaqah. Bukti ketulusan, kejujuran, benar-benar berteman, enggak karena ada apa-apa, enggak ada kepentingan apapun, enggak pamrih. Itu namanya jujur tulus sepenuhnya, sidik. Enggak akan bisa disebut sodik teman tanpa ada ketulusan. Ternyata masih mendua dengan yang lain, masih punya kepentingan sendiri. Itu belum disebut sodik. Ya. Belum disebut teman. Dia masih berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Terus medit enggak pernah sodako, itu tuh teman Mas. Teman bayar mana warung, bayar dewe-dewe. Ya iku jenenge duduk teman. Teman ini sodik, masdarnya sadaqah, ada sifat sidik, dan banyak memberi sodako. Barulah itu menjadi sodik sejati. Teman-temanan. Kalau pengen berteman tanpa sodako, ya kecut Mas. Kecuali kalau zaman sakti. Orang sakti bisa berteman dengan bakhil kayak apapun. Saking saktinya,
banyu digegem gak netes, Mas. Saking saktinya, jangankan duit gak, kok duit, Mas. Banyu ini kaya ngono digegem gak netes. Saking saktinya. Nyekel duit nang lawuh tambah ra netes, Mas. Wong banyu gak netes. Sakti orang ini. Sakti ya, sakti. Yes. Fallahu ta'ala qala innamal mu'minuna ikhwah. Wong imanku ikhwah, padahal ikhwah itu satu nasab loh. Kenapa? Ta'kidan lil amri, untuk menguatkan masalah ini. Mentakkid masalah ini penting banget. Wa isyaratan ila annama bainahum kama bainal ikhwah minan nasab. Dan guna memberikan isyarat kode, sebaiknya hubungan antara sesama mukmin, akrabnya, saling tolong menolongnya, hati ke hati, itu sebaiknya kayak hubungan antar sesama saudara senasab. Wal islamu lahum kal ab. Bapak sapa? Islam lah yang seakan menjadi bapak bagi mereka semua. Fa ukhuwatul aqidah fauqa ukhuwatil jasad. Karena persaudaraan sesama akidah itu harusnya melebihi di atas persaudaraan hanya karena fisik, karena aspek biologis. Zaman karo kakak adik itu dulur dari sisi biologis. Tapi kadang akidahnya beda. Nabi dengan Abu Lahab dulur cedek, Mas. Tapi keyakinannya beda. Nabi Nuh dengan Kan'an anak kandung, Mas. Tapi keyakinannya beda. Quran tegas mengatakan itu bukan keluargamu. Innahu laisa min ahlik. Kan'an bukan keluargamu. Padahal secara biologis nasab dia anak. Berarti Quran menganggap lebih penting persaudaraan karena keimanan, karena akidah. Ya. Warabitatul iman aqwa min rabitatin nasab. Hubungan karena seiman itu lebih kuat daripada hubungan karena nasab biologis. Katanya Menteri Agama yang sekarang, Prof. Nazaruddin Umar, jangan bangga-banggakan nasab. Kalau you merasa punya nasab, kami juga punya nasab dengan Rasulullah. Hanya nasab kami dengan Rasulullah itu bukan nasab biologis, tapi nasab seakidah, nasab seiman, nasab ruhi, bukan nasab jasadi. Tentu ideal banget kalau dengan Nabi punya nasab ruhi dan nasab jasadi. Apa artinya kau bangga-banggakan ada hubungan nasab jasadi secara biologis keturunan Nabi, tapi secara akidah, akhlak, keimanan jauh lebih berharga yang bernasab ruhi daripada hanya mengandalkan nasab biologis. Kalau itu yang kamu andalkan, kamu masih kalah dengan Abu Lahab. Lebih dekat, Mas, wong Pak Le. Ngerti ya? Tapi nyatanya kepada Islam lebih dekat Ikrimah daripada Abu Lahab. Ikrimah anaknya Abu Jahal, tapi wis seiman ahli tafsir. Abu Lahab pamannya Nabi, tapi enggak seiman. Kenyataannya kepada Islam lebih dekat Ikrimah daripada Abu Lahab. Itu loh, Mas. Pak Menteri kita, teman-teman bangga ini nasab biologis. Kalau nasab kami juga punya nasab pada Rasulullah, apa? Nasab ilmu, nasab akidah, nasab iman, nasab rohani. Pinter juga menteri kita. Profesor, Mas. Waqad qala syair al-Arabi, abal islamu la abali siwahu idza iftakharu biqaisin aw tamimi. Abal Islam, abil Islamu la abali siwahu. Bapakku Islam, kita semua bersaudara, podo-podo anak dari agama Islam. La abali siwah, saya enggak punya bapak selain al-Islam.
Idza iftakharu ketika yang lain membangga-banggakan, silakan mereka bangga-banggakan biqais dengan suku Qais, nasab kami Qais, nasab kami Tamim. Kaurus kon bangga-banggakan Tamim, kaurus kami juga punya nasab. Apa? Nasab kepada Islam yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mas, ojo cilik ati ya. Ngerti berang? Sumatera, ya, bah, Japungnya Jawa Lampung, hah? Atau Lampung asli, Bilung, kaurus, bah, Bilung, bah, Japung, kaurus. Lek, Jawa Kalimantan apa namanya? Ono kok istilah sing penting podo Islami, lebih spesifik podo NU ne wis. Tapi gembil kudu podo Blitare kayak ini nyapon lagi. Al-Latifatul Ashirah su'ilal Imam Malik amma waqa'a baina sahabat ridwanullahi alaihim min qitalin. Imam Malik ditanya tentang apa yang terjadi di antara para sahabat, yakni saling berperang. Dulu sahabat perang saudara, perang Jamal, kelompok Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kelompok perang Siffin, antara kelompok pendukung Ali dengan Muawiyah. Dulu piye ini podo sahabat di perang saudara. Ya, mateni Hasan, mateni Sayyidina Ali, mateni Husain. Sementara ada yang berpendapat jangankan mateni, geding tok kafir zaman. Kan ono sing ngono. Nah, geding keluarga Nabi kafir zaman. Lambian rame kur geding tok Mas, patenan. Akankah kita juga mengkafirkan para sahabat itu? Piye ngene iki Mas? Faqala tilka dima'un qad tahharallahu minha aydiyana. Itu semua adalah pertumpahan darah yang alhamdulillah Allah sucikan, Allah jauhkan tangan-tangan kita dari pertumpahan darah itu. Fala nulawwithu biha alsinatana. Karena kita bersyukur Allah selamatkan, Allah bersihkan, sucikan, jauhkan tangan kita dari darah-darah itu, maka jangan kita kotori, jangan kita lumuri dengan darah-darah itu alsinatana, lesan-lesan kita. Sudah, bersyukurlah. Kamu tanganmu enggak berlepotan darah perang saudara. Karena tangan kita diselamatkan, enggak berlepotan darah perang saudara. Ayo kita selamatkan lesan kita dari mengumpat orang lain, mengkritik orang lain, menghakimi orang lain. Ali yang benar, Muawiyah salah. Muawiyah yang benar, Ali yang salah. Ojo, mah. Nalai zaman selamat tanganmu dari darah, tapi enggak selamat lesanmu dari umpatan. Terus apa bedanya dengan mereka yang selamat lesannya dari umpatan, meskipun enggak selamat tangannya dari darah. Berarti berapa? Jawab Imam Malik. Wes. Ojo dibahas. Jaga. Allah menyelamatkan tangan dari pertumpahan darah. Enggak berlumuran darah. Ayo selamatkan lesan kita dari darah. Artinya jangan mengumpat, jangan menfitnah, jangan menghakimi. Ahlussunnah ini meneng cep. Ate nyalah-nyalah nih Muawiyah. Wong nyata nih di dinasti Umayyah. Islam juga nyebar sampai Spanyol, sampai Afrika, sampai Maroko, sampai India. Yang itu jasa kepada Islam juga sangat besar. Ya, ilmu berkembang juga, Mas. Az-Zahabi, Az-Zuhri, itu tentang ilmu jarh wa ta'dil, berkembang saat itu. Terus golongan Ahmad Al-Farahidi, bin Khalil Al-Farahidi, tukang nitik-nitik huruf-huruf itu. Besar juga jasanya. Menyalah-nyalahkan Ali ya jangan juga. Tapi Allah selamatkan tangan kita dari berlumuran darah, tidak perang saudara. Ayo selamatkan lesan kita
enggak usah menghakimi orang lain. Apalagi yang kau hakimi sahabat. Dididik langsung Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabilu ma jara bainahum kasabili ma jara baina Yusuf wa ikhwati. Apa yang terjadi antara sahabat perang saudara, ibaratnya seperti apa yang terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dan Binyamin itu saudara seayah seibu. 10 saudara yang lain itu lain ibu, tapi sama-sama anak dari Yakub. Nah, yang 10 dari ibu yang beda, iri dengan Yusuf dan Binyamin. Dia kala-kali dibuat, leboknya sumur, macam-macam. Akhirnya ditemu oleh rombongan dagang, terus dipek anak angkat. Jadilah orang top di kerajaan Mesir namanya Yusuf. Sama enggak usah menghakimi mereka. Mereka anaknya Yakub loh mas. Anak Nabi besar loh mas. Sama menghakimi ketemu pirang perkara. Ya wis dibaca, dinikmati, diambil pelajaran. Ojo gampang menghina. Yusuf yang dihina-hina, yang dibuang-buang ternyata malah sukses. Wa su'ilal Hasanul Basri an qitalihim. Hasan Basri ditanya tentang perang saudaranya para sahabat. Faqala qitalun syahidahu ashabu Muhammadin wa ghibna wa alimu wa jahilna wajtama'u fattaba'na wa ikhtalafu fawaqafna atau itu perang diikuti oleh para sahabat Muhammad SAW. Dan ketika itu kita belum ada. Nggak iso menilai mas. Saat perang itu terjadi, kita belum lahir. Dan yang mengikuti sama-sama muridnya Kanjeng Nabi mau apa sama? Ada 2 profesor doktor beda pendapat. Kayak sama terima nih mung tamat TK mas. Katanya menghakimi profesor doktor yang beda pendapat. Ya enggak kelas mas. Mending menengwai. Ambil pelajaran. Yang yakin ini silahkan berobat ke situ. Yang yakin ini silahkan berobat ke sini. Sembuh semua. Wa alimu wa jahilna. Mereka tahu kenapa berperang. Niatnya apa yang harus dibela. Mereka tahu kok. Justru kita yang enggak tahu wa jahilna. Nah, kita enggak tahu bodoh, masa bisa menghakimi? Enggak bisa. Wajtama'u, dan setelah perang selesai, mereka pun bersatu kembali, membangun Islam bareng-bareng. Fattaba'na, lalu kita pun semua ikuti mereka. Dalam periwayatan hadis, enggak kita beda-bedakan. Hadis diriwayatkan kelompoknya Imam Ali, ataupun hadis itu diriwayatkan kelompoknya Muawiyah. Semua kita terima pokoknya sahih. Nah, hadis yang kita terima, masuk mau kita hakimi. Ya wis, dan itu realitas menenguai wis. Bakul bakso 2 shift beda pendapat. 2 shift ya. Sing iki apa? Ngarani racian apa? Resep racian. Iki raciane resep ngene, bla bla bla, brambangnya dhisik. Kok sing ngene. Sama aja melok wis pokoke mateng panganan kabeh wis. Iki dipangan, iki dipangan padha enake. Malah penak Mas umat wis. Gak usah melok-melok rame-rame. Zaman kalau suatu saat ditakdirkan bapak ibumu tukaran. Jadi anak enggak usah melok-melok. Meneng aja. Itu ibumu meskipun dibenci bapakmu, kau tetap harus birrul walidain. Itu bapakmu, meskipun dibenci ibumu, dimusuhi ibumu, kau tetap harus birrul walidain. Ojo melok, pro ibu musuhi bapak, pro bapak musuhi ibu. Ibumu mau idoni ngawur ae. Wong iku ya ibu-ibumu dhewe. Anak ojo melok. Ya. Saman apiki kabeh. Suwe-suwe ibumu duwe duit sampean yo diparingi. Bapakmu duwe duit sampean yo paringi penak Mas.
Bapakmu sawai payu zaman ditimbali ke anakku paling benih. Ibumu sawai kena proyek tol, samanya ditimbali diparingi. Iki anakku paling benih. Penak ini paling untung. Ngerti ya? Gak usah ikut masuk dalam konflik. Waktalafu, dan sahabat sempat berbeda pendapat. Fawaqafna, ya kita mauquf. Kita mandek, no comment, jangan bersikap, jangan menghakimi, mauquf saja. Fawaqafna. Ngerti ya? Ini bijaksana banget. Bagaimana perang antara sahabat? Qitalun syahidahu ashabu Muhammad wa ghibna. Qitalun alimu wa jahilna. Qitalun ijtama'u fattaba'na. Wakhtalafu fawaqafna. Itu perang yang mengikuti sahabat muridnya Kanjeng Nabi. Dan kita enggak ikut, enggak tahu apa-apa. Mereka tahu, kita enggak ngerti. Mereka setelah itu bersatu kembali, ya kita ikuti. Ketika mereka berbeda, ya kita menang. No comment. Wa qala al-muhasibi, fanahnu naqul kama naqulul hasan. Wala nattati ra'yan minna. Kata muhasibi, kami mengucap seperti yang dikatakan Hasan al-Basri. Sungguh sangat bijak sana. Wala nattati ra'yan minna. Kami tidak membuat bid'ah pendapat dari kami sendiri. Apa yang didawuhkan Hasan Basri, full 100% utuh kami ikuti. Kami enggak nambah-nambahi pendapat baru lagi. Itu wis. Wa na'lam annahum ijtahadu wa aradu wajhallah. Kami yakin para sahabat yang pro Aisyah, pro Ali, pro Muawiyah, semuanya itu telah berijtihad dan mereka berniat mengharap ridhone Gusti Allah. Andai ada yang salah, wong namanya ijtihad seoleh ganjaran siji. Wong sudah ijtihad. Lelek dewek melok-melok ngomong, Mas, boro-boro salah, bener ora oleh ganjaran. Nah, bener gak oleh ganjaran ini kuwi bener karena kebetulan, bukan karena ijtihad. Wong bodoh ora usah melok ngomong. Bener kepuk, salah ya tambah di kepuk. Lah wong top-top ngono kuwi ben wis ijtihad. Bener ganjarane 2 kali lipat, salah seoleh ganjaran siji. Menurut Kanjeng Nabi kan ngono iku. Terus kalau di kitab Zubat, wa macara bainal ashabi naskutu, perselisihan perang yang terjadi di antara sahabat, kita semua sepakat. Dia nggak usah ngomong, nggak usah komentar. Dah. Al-Fatihah.